Pernah nggak kalian dengar istilah musik kontemporer? Dan kalau kalian pernah dengar istilah musik kontemporer, kira-kira bayangan musik seperti apa yang muncul di kepala kalian? Nah, ini sebuah pertanyaan menarik, karena ternyata persepsi orang mengenai apa itu musik kontemporer bisa berbeda-beda satu sama lain. Dan paling mudah di dalam case saya. Jadi banyak orang menilai karya saya itu sebagai karya-karya musik kontemporer. Tetapi ketika mereka mendengarkan musik saya, mereka tuh bingung apakah ini musik. Dan apakah ini bagian dari yang disebut musik kontemporer. Nah, saya mengadakan semacam riset kecil-kecilan ya. Jadi saya mau mengetahui bagaimana persepsi orang mengenai contemporary music. Saya coba cari di YouTube search, dan saya mengetik contemporary music, dan yang muncul tuh banyak sekali jenis-jenis musik yang berbeda satu sama lain. Ada yang muncul berupa musik pop kekinian, ada juga musik-musik cover, ada juga musik-musik klasik yang dibuat dengan versi lebih modern, ada juga musik-musik gereja praise and worship di dalam versi pop, dan juga ada musik-musik eksperimental seperti musik-musik yang saya buat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apa itu sebenarnya musik kontemporer? Dan sebenarnya ngapain sih kita ngeributin soal musik kontemporer? Podcast ini akan membahas mengenai apa itu musik kontemporer dan bagaimana pengetahuan itu membantu kita dalam mengapresiasi musik kontemporer. Simak. Kalau kita melihat dari etimologi atau asal kata kontemporer, sebenarnya dia terdiri dari dua kata Latin, yaitu con, yang berarti together with, atau bersama dengan, sesuai dengan, lalu tempus, yaitu artinya waktu. Dan kalau kita gabungkan, berarti kurang lebih kontemporer berarti sesuai dengan waktunya. Dan kalau kita terapkan dengan musik kontemporer, berarti ya musik yang sesuai dengan waktunya, musik yang sesuai dengan zamannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah musik yang lahir di saat ini, yang lahir di zamannya, selalu dapat dikatakan sebagai musik kontemporer? Atau ada hal-hal lain sebenarnya? Nah, untuk mengerti seperti apa sih musik kontemporer itu, seperti apa ciri-cirinya, karakternya, ada baiknya kita membahas beberapa pemikiran yang muncul dari para filsuf maupun komposer yang menggagas ide-ide musik kontemporer. Dan salah satunya adalah filsuf maupun komposer Jerman bernama Theodor Adorno. Di dalam bukunya Philosophy of New Music, ia menggagas mengenai apa itu new music atau musik baru. Jadi, new music atau musik baru itu bukan hanya sekedar musik yang lahir baru, yang diciptakan baru, tetapi musik yang memiliki karakter kebaruan juga. Nah, seperti apa karakter kebaruan itu? Karakter kebaruan ini adalah karakter-karakter musik yang melawan kemapanan tata bahasa musik, melawan kemapanan ide-ide yang sudah ada, dan juga melawan kemapanan budaya industri. Nah, jadi musiknya selalu berusaha mencari gaya-gaya bahasa musik yang baru, mencari pemikiran baru, musiknya membukakan sebuah persepsi yang baru mengenai apa sih arti sebuah musik. Dan juga musiknya tuh nggak hanya memenuhi permintaan pasar atau memenuhi nafsu dari para pendengarnya, tapi musiknya juga harus bisa memberikan kritik atau memancing pemikiran, memancing refleksi dari pendengarnya. Kita juga punya komposer Prancis bernama Pierre Boulez, dan musiknya selalu berusaha melawan tradisi. Jadi musiknya selalu berusaha untuk menentang tradisi dan mencari hal-hal yang inovatif, hal yang baru, kemajuan-kemajuan yang mungkin belum pernah ditemukan di masa-masa sebelumnya. Dan meskipun terdengar radikal, tetapi semangat kemajuan ini adalah semangat yang mempelopori ide-ide musik kontemporer. Ide-ide di mana musiknya selalu mencari sebuah kemajuan, kebaruan. Dan juga kita mempunyai komposer Jerman bernama Helmut Lachenmann, dan di dalam bukunya Musik als Existenzielle Erfahrung, yang memberikan gagasan bahwa musik itu bukan hanya sekedar bebunyian yang menarik, bebunyian yang unik, yang baru, tetapi musik juga harus bisa menjadi jembatan buat pendengar untuk bisa memiliki cara mendengar yang baru, cara mendengar yang berbeda. Nah, jadi musiknya ini harus bisa mengajak pendengarnya untuk bisa merefleksikan lebih dalam lagi mengenai pengalamannya terhadap musik. Musik bukan hanya sekedar hal yang indah, tetapi juga banyak pemikiran, banyak hal yang bisa dipahami lewat musik. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa musik kontemporer itu nggak melulu hanya musik yang menggunakan sound-sound yang unik, yang baru, yang belum pernah diciptakan orang, atau hanya menggunakan instrumen-instrumen baru dan teknologi-teknologi yang kekinian, menggunakan tema-tema atau video yang menggambarkan budaya hip saat ini. Tetapi musiknya juga harus bisa menantang pemikiran. Musiknya harus bisa melawan ide-ide musik yang sudah ada.
Musiknya harus bisa memberikan pendengar sesuatu pemikiran yang baru, yang mengundang refleksi dari pendengarnya. Dan musiknya juga harus bisa mengejar sebuah kemajuan, tetapi bukan cuma kemajuan yang semu ya, tetapi juga kemajuan dalam berpikir, dalam melihat tradisi. Dan juga musik-musiknya bisa menawarkan cara mendengar yang baru, gimana pendengarnya bisa memiliki pengalaman yang baru dalam mendengar musiknya. Tapi sayang sekali ya, seringkali ketika kita membahas musik kontemporer, musik yang melawan kemapanan, musik yang menciptakan bahasa musik yang baru, musik-musik yang harus didengar dengan cara mendengar yang baru, ini seakan-akan terasa musik yang aneh, yang asing buat para pendengar. Dan uniknya, sebenarnya musik-musik kontemporer ini seringkali kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, cuma mungkin kita nggak sadar ya. Seringkali kita melihat musik-musik kontemporer ketika kita nonton Netflix, atau ketika kita lihat bioskop, movie, sebenarnya banyak sekali elemen-elemen musik kontemporer di situ, hanya kita nggak sadar. Nah, kenapa ya kita seringkali merasa mendengarkan musik kontemporer itu kok bunyinya aneh dan asing? Ini hal yang akan saya bahas di episode podcast berikutnya. Nah, semoga podcast ini memberi inspirasi buat teman-teman, semoga boleh menjadi trigger, dan dengan mengetahui apa itu musik kontemporer, semoga teman-teman juga bisa merefleksi, apakah musik-musik yang kalian dengar ini bisa mendatangkan sebuah pemikiran yang baru, bisa mengundang refleksi, atau bisa mengajak kalian untuk mendengarkan musik dengan cara yang baru, mempertanyakan musik, atau melihat musik dengan cara-cara yang berbeda. Nah, kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan leave komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe channel saya untuk tema-tema ke depannya. Terima kasih.